Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tidak terasa kita telah melewati 10 hari pertama dan saat ini kita memasuki 10 hari kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dengan semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah dengan tujuan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lantas pertanyaannya adalah, seperti apa gambaran orang-orang bertakwa itu? Maka di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, di antaranya adalah yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini menyeru kepada kita semua untuk menyegerakan, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi kita semua surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dalam ayat yang ke-134 Allah menyebutkan ada 3. Pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang bertakwa itu ketika rezekinya berlimpah, dia berinfak dalam ukuran yang besar. Tetapi ketika rezekinya berkurang sedikit, dia tetap berinfak, walaupun infaknya sedikit. Inilah ciri orang bertakwa yang pertama. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ramadan ini mengajarkan kepada kita, selain untuk gemar berinfak, gemar memberi, membantu, menolong, tapi juga sekaligus melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasul Muhammad SAW beserta para sahabat ketika baru saja pulang dari peperangan yang sangat besar, yaitu Perang Badar. Lantas kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kata Nabi kepada para sahabat, kita ini baru saja pulang dari perjuangan yang sangat kecil dan kita akan menghadapi perjuangan yang jauh lebih besar lagi. Padahal dalam sejarah dinyatakan Perang Badar adalah termasuk perang yang sangat besar. Dan Nabi menyatakan kita akan menghadapi peperangan yang jauh lebih besar lagi. Maka para sahabat mempertanyakan, mau ada perang apa lagi yang jauh lebih besar yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Lantas Rasulullah memberikan jawaban dengan singkat, jihadun nafsi, berjuang untuk melawan hawa nafsu. Nampaknya Ramadan ini menjadi momentum yang sangat penting, memberikan pelatihan kepada kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga dari proses pengendalian hawa nafsu ini menjadi bagian dari penyempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga disebut oleh Al-Quran wal-afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau memaafkan kepada orang lain. Jadi ukuran ketakwaan itu bukan hanya sebatas kalau kita bersalah kemudian kita meminta maaf, tetapi jauh lebih dari itu adalah kemauan kita untuk memberi maaf kepada orang-orang lain. Maka tiga hal inilah yang menjadi indikator utama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah mau memberi maaf kepada orang lain. Ketiga amalan inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga ayat itu ditutup dengan ungkapan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu sangat menyukai terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu spirit yang ada di dalam surah Ali Imran 134 tadi yang ingin saya pertegas adalah kemauan kita untuk saling berbagi, untuk memberi bantuan, untuk mempunyai semangat filantropi, semangat ta'awun, saling tolong-menolong. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan dalam hal apa kita harus bertolong-menolong, maka ditegaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Pendek kata, menurut ayat ini kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam hal albir wat taqwa, dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Semua bentuk kebaikan dalam aktivitas kita, dalam kehidupan ini, itu perlu kita teruskan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu juga dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan ketakwaan ini adalah amalan yang sangat mulia yang perlu kita kembangkan terus dalam kehidupan ini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu melakukan tolong-menolong itu dalam dosa dan permusuhan. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja di antara kita ini, sehingga dengan begitu kita pasti kemudian akan menghindarkan diri kita dari dosa dan permusuhan. Kebaikan yang kita lakukan pasti menegasikan adanya dosa dan permusuhan. Karena ketika kita berbuat baik, maka banyak orang yang suka kepada kita. Bukan hanya kita yang disukai oleh orang lain, tetapi Allah juga sangat suka kepada kita. Bagaimana kemudian kita berbuat baik itu? Salah satunya adalah dengan semangat filantropi tadi adalah, mari dalam suasana bulan Ramadan ini, kita banyak memberikan sedekah, memberikan amal untuk kemanusiaan. Di dalam Islam kita diajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya semangat untuk memberi, semangat untuk menolong, memberi bantuan itu jauh lebih baik daripada yang diberi bantuan atau yang ditolong. Sebesar apapun pemberian kita, bantuan yang kita berikan kepada orang lain, maka itu mempunyai dampak yang sangat besar, bukan hanya dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi juga sampai di akhirat nanti. Man amila shalihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kesalehan, maka kesalehan itu akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat kepaksaan, maka juga akan kembali kepada dirinya. Nah, hadirin sekalian, Al-Quran juga menegaskan kepada kita betapa pentingnya kepada kita untuk saling berbagi itu,
sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai pada suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita ini. Itu tidak semuanya untuk kita, tetapi sebagian harus kita nafkahkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, ukuran keimanan seseorang itu adalah sampai diukur dengan kecintaannya terhadap sesama saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sekaligus pengalaman dalam hidup kita ini, pengalaman spiritual, pengalaman sosial dalam mengarungi kehidupan di bulan suci Ramadan ini, benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita tidak sekedar membangun hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, tapi juga sekaligus membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Mari kita tingkatkan amalan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa peribadatan kita yang bersifat mahdhah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, dan seterusnya, tetapi juga sekaligus kita tingkatkan amalan kebaikan kita terhadap sesama manusia, dan kita pastikan Ramadan ini menjadi bagian dari proses kehidupan kita untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia yang lainnya. Kalau itu yang kita lakukan, fa insya Allah kita akan termasuk menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.